ngobrol santai dengan Al Ustadz Kiai Saikhona Taufik Siroj, Masya Allah, dosen bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya atau UINSA. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Kaifa haluk antum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi ini kesempatan di hari bahasa Arab sedunia, atau dalam bahasa Inggrisnya itu World Arabic Language Day, atau dalam bahasa Arab Al-Yaum Alami Al-Lughatul Arabiyah. Betul ya, Ustaz? Ya, benar. Masya Allah. Nah, ini kita sebagai umat Islam di seluruh dunia sangat antusias menyambut Hari Bahasa Arab Dunia ini, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, Lughatul Arabiyah, Lughatul Quranul Karim. Nah, maka sudah sepatutnya kita untuk ikut merefleksikan, dan kebetulan saya sebagai dosen agama Islam di ITS, Institut Teknologi 10 November ini sangat excited dengan inovasi dosen UINSA, yaitu Pak Taufik, yang membuat aplikasi digital. Karena itu yang akan kita bahas di sini adalah digitalisasi bahasa Arab. Ya. Monggo Pak Taufik bisa diceritakan sejak kapan ada ide itu, kemudian bisa sampai terrealisasi, ini ceritanya bagaimana ini supaya kita terinspirasi. Ya, aplikasi itu sebenarnya terinspirasi dari keinginan saya agar belajar bahasa Arab di Indonesia itu mudah. Satu. Yang kedua, anak-anak kita, siswa kita, baik itu yang di MMI dan SD, SMP, SMA, ataupun sampai di perguruan tinggi itu, rata-rata sekarang sudah terbiasa dengan pegang gadget, handphone lah, ada smartphone yang. Nah, oleh karena itu digitalisasi yang saya coba, saya sebutkan namanya itu sebenarnya Arab Easy. Itu singkatan dari Arabic is easy, gitu ya. Masya Allah. Ya, cuman Arabic is easy. Ya, Nah, kita sebenarnya simpelnya menjadi kita sambung menjadi Arabizi itu. Arabizi. Ya, itu Arabizi. di Play Store ya, Ustaz? Di Play Store ya. Di Play Store. Jadi siapapun yang punya HP di situ silakan dicari atau di googling juga bisa. Arabizi atau Arabic is easy. Bahasa Arab adalah mudah. Masya Allah. Jadi desain Arabizi itu sebenarnya saya terinspirasi dari hasil penelitian saya ketika dulu di S1, S2 yang tetap berkutat tentang pembelajaran bahasa Arab itu, bagaimana mengajarkan bahasa Arab itu mudah. Ada beberapa studi awal, studi pemula yang kami lakukan di beberapa madrasah, di beberapa sekolah, sampai di perguruan tinggi pun, karena di UINSA itu kan pasti dalam mahasiswa baru 1 tahun masih ada mahasiswa yang wajib belajar bahasa Arab. Betul, betul. Nah, dari situlah yang kemudian bahwa tidak semua mahasiswa input yang raw input yang masuk ke UIN, ke perguruan tinggi Islam saja, itu paham betul, berasumsi baik bahwa bahasa Arab itu mudah. Ya, oleh karena itu sebenarnya digitalisasi seperti yang saya lakukan sudah banyak. Ada beberapa program, saya kira banyak sekali lah. Tapi kalau dari UINSA, Pak Taufik ini dosen pertama sepertinya ya yang melakukan inovasi begitu ya dalam digitalisasi. Saya belum tahu betul apakah hanya saya atau saya pikir banyak dosen-dosen juga. Hanya saya yang mencoba masuk ke Play Store. Yang pertama kali masuk Play Store Pak Taufik ya, dari UIN Sunan Ampel ya. Saya belum tahu juga ya, belum tahu juga. Tetapi saya mencoba untuk masuk Play Store karena sebelumnya saya juga pernah digitalisasi juga, tetapi hanya sebatas membuat e-book. Oh gitu, Satu membuat, biasanya kita platformnya ke website. Website ya. Kemudian
mungkin ada beberapa aplikasi-aplikasi yang dia menggunakan aplikasi lain ya. Mungkin lah paling ngepol itu kita pakai PowerPoint aja. PowerPoint Nah, ya. tetapi kita orientasinya kenapa kemudian saya pakai Play Store, karena Play Store lagi siapapun bisa, bahkan Lagi anak kecil trending pun ya, juga Play sudah Store bisa. jadi benar-benar kayak supermarketnya untuk bermain apa saja termasuk Benar. belajar bahasa Arab gitu ya. Ya, saya rasakan luar biasa. Sebulan saya letakkan di sana itu sudah hampir 1.000, sudah lebih dari 1.000. Masya Allah. Jadi responnya langsung excited gitu ya. Ya, walaupun Ketika memang aplikasi yang saya digitalisasikan itu adalah program aplikasi bahasa Arab untuk pemula. Masya Allah. Ya, Jadi ya. tidak untuk kelas lanjut dan kelas Benar. yang baik. Jadi itu memang kelas pemula bagaimana belajar bahasa Arab secara mandiri. Ya. Karena saya melihat ada beberapa aplikasi-aplikasi serupa, rata-rata satu hanya mengenalkan kosakata. Ya. Kemudian kalau tidak kata benda ya kata kerja. Kemudian saya mencoba bagaimana merangkai ini menjadi sebuah percakapan. Dia bisa menyusun sendiri, dia bisa kalau menggunakan domir ini bagaimana perubahannya. Itu sebenarnya kita coba aja. Masya Allah. Nah, kita lihat ini Yai Taufik ya, kalau diberitakan hari kemarin hari bahasa Arab sedunia ini Ya. Jumat, Pak Wapres Yusuf Kalla juga ikut merasakan, Pak Taufik Ya. ikut merayakan ya, memperingati beliau ini. Masya Allah ya. Jadi bahasa Arab itu tidak bersifat eksklusif ya, tetapi inklusif bagi umat Islam, iya juga buat yang lain ya, karena bahasa Arab itu sudah mendunia dan oleh UNESCO ditetapkan pada tanggal 18 Desember itu sebagai Hari Bahasa Arab Dunia. Nah, Pak Taufik ini memiliki cara tersendiri di dalam mengkampanyekan atau mengajarkan kepada masyarakat milenial ya dengan apa digitalisasi bahasa Arab melalui aplikasi di Play Store namanya Arab Easy ya, Arabisi. Nah, ini kalau saya nyebutnya simpel menjadi Arabizi. Arabisi. Ya, karena Masya Allah. tulisannya saya sambung gitu. Oh gitu ya. Ya, 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 tulisannya ya. kita dempet. Jadi tadi diceritakan kalau segmennya Pak Taufik ini untuk pemula. Ini saya kira cocok memang untuk semua saya kira ya, karena memang dari pemula itu nanti stepnya kalau responnya bagus itu akan kemudian ada lanjutannya. Tetapi yang dibikin Pak Taufik ini kontennya untuk pemula itu yang dimaksud apa saja ya? Nanti yang membedakan dengan mungkin kelas yang lanjutan kayak gitu. Ya, jadi mengapa saya sebutkan ini untuk pemula? Karena memang konsumsinya kita di situ hanya berikan tiga tema ya, tiga tema. Tiga tema ini sebenarnya hanya untuk berlatih. Ya. Mengapa saya sebutkan pemula? Karena dari hasil penelitian saya, kemudian saya coba untuk membaca beberapa teori bahwa orang, anggaplah kita orang Indonesia sajalah ya, karena kita mayoritas Muslim majority gitu ya. Dan saya pikir bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa yang sehari-hari. Hanya itu kita tidak merasa bahwa bahasa harian yang kita pakai itu adalah bahasa Arab. Kita sholat berbahasa Arab, ngaji dari kecil udah berbahasa Arab, itu kan Quran, sholatnya semuanya, tetapi tidak berasa bahwa bahasa itu adalah harusnya menjadi bahasa konsumsi kita. Oleh karena itu, apa kira-kira yang menjadi dasar susahnya orang kita belajar bahasa? Nah, ternyata setelah kita coba melakukan penelitian, karena memang bahasa kita diajarkan sepertinya susah. Jadi siswa kita diajarkannya dengan pola-pola yang susah. Satu, kemudian kita pertama dikenalkan dengan bahasa Al-Quran. Kita sudah dikenalkan dengan
tajwid, kita harus baca Quran benar dengan ini segalanya gitu. Maka tidak salah kalau ada orang Indonesia kemudian dia membacakan melafadzkan teks-teks percakapan berbahasa Al-Qur'an tapi dengan tetap menggunakan tajwid. Dan itu tidak salah. Ketika kita bilang sebenarnya man yadhhab. Siapa yang pergi? Siapa yang berangkat kemudian? Tapi orang Indonesia itu pasti akan sering menggunakan bahasa pertama dengan menggunakan bahasa komunikasi ketika dibuat dialek komunikasi menjadi mayyadhab. Mengapa mayyadhab dibaca idgham biguna? Karena kita terbiasa dengan belajar bahasa, belajar Quran duluan. Al-Quran. Itu tidak ke kita sudah terlalu menjiwai Qurannya, tapi bahasanya enggak. Bahasa Arab ini bahasa Arab gitu. Tetapi sehingga bahasa kita ketika berbicara bahasa Arab harus menggunakan idgham biguna, ikhfa dan segalanya itu tetap merasuk pada diri kita. Tidak salah gitu. Walaupun secara dialek nanti orang Arab pun tidak baca mayyadhab tapi man yadhab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita sudah terbiasa dengan berbahasa Arab, semuanya dilafadzkan dengan bahasa Quran lah. Itu tahlilan berbahasa Arab. Kemudian berdoa pun berbahasa Arab. Sholat berbahasa Arab. Anak-anak kita tidur, sebelum tidur sudah dibacakan dengan doa-doa, semuanya berbahasa Arab. Hanya bahasa Arab itu menjadi bahasa teks. Bahasa hafalan lah. Itu bahasa hafalan. Sehingga bagaimana dia menggunakan bahasa itu, dia kaku, dia susah untuk mengucapkan, untuk menggunakan bahasa itu. Padahal secara umum, kita setiap hari udah berbahasa Arab. Lalu adzan juga berbahasa Arab. Nah, cara yang paling efektif kalau belajarnya lewat digitalisasi itu dimulai dari mana, Ustadz? Ya, makanya di aplikasi yang saya temukan itu ada 4 cara belajar bahasa Arab untuk pemula. Oh, ada 4 ya? Ada 4 cara itu. Itu ada hanya 4 yang saya kembangkan di aplikasi sebenarnya hanya mengenalkan 4 cara dan berlatih 4 cara itu. Kemudian diaplikasikanlah dengan 3 tema yang sudah saya berikan. Jadi yang pertama, seorang pemula untuk belajar bahasa Arab komunikatif lah anggaplah. Ini kita mau belajar komunikasi berbahasa Arab atau bahasa Arab aktif lah. Yang pertama dia harus paham dhamir. Oke, dhamir. Dhamir itu kata ganti ya. Okay. Kita di pesantren sudah sering kita sudah diajarkan dengan dhamir. Tetapi polanya tetap dengan pola menghafal yang kita pun juga tidak pernah terlatih bagaimana menggunakan dhamir ini dengan fasih. Dhamir yang saya sebutkan untuk pemula hanya dhamir komunikatif. Ya, dhamir komunikatif kalau saya sebutkan anggaplah kira-kira hanya ada 5 atau 6 kalau memang mau ditambahkan. Dhamir komunikatif adalah dhamir yang sering digunakan. Huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana. Kalau mau ditambah 1, nahnu. Jadi hanya 6. Ya, kita jarang berkomunikasi dengan orang menggunakan hal antum taktubuna dars. Jadi kalimat-kalimat yang untuk jama itu, saya pikir kalau pemula ya cukuplah dengan 6 langkah, 6 dhamir ini sebagai langkah pertama. Di situ sudah kita buat latihan di aplikasi saya sudah ada langkah pertama. Yang pertama adalah paham dhamir. Dia akan berlatih menggunakan dhamir. Jadi tanpa harus dia menghafal. Karena pola menghafal yang seperti dulu saya di pesantren dengan huwa huma, hum, hiya huma, hun, anta, antu. Jadi akhirnya kita hanya menjadi zikir. Iya. Jadi masih terpisah ya, masih belum dikaitkan dengan praktek ya kalau di pesantren ya mungkin gitu belum, ya. Karena kalau saya dulu di salaf ya. Jadi alanya kan menghafal dulu. Sorof dan sebagainya. Itulah yang saya mencoba apa sebenarnya sih yang harus kita inovasikan. Jadi kalau di aplikasi langsung ada domirnya, kemudian langsung ada prakteknya, ada contohnya gitu ya. Ustaz? Ada contohnya dan ada suaranya. Ada suaranya juga. Ada suara. Jadi ketika kita klik itu sudah langsung keluar suara. Karena memang kita orientasinya tidak meminta peserta untuk menghafal. Ini dalam berapa bahasa, Ustadz?
Enggak, sementara kita hanya memang pakai dalam satu bahasa, ya 2 bahasa ya. Ada Ya, terjemahnya hanya bahasa bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya, Jadi untuk ini ya yang bisa bahasa Indonesia ya, bahasa ya, Indonesia mungkin orang Malaysia juga bisa ya, karena oke. kan masih ada kesamaan ya. Jadi Ya, untuk masyarakat Asia Tenggara atau yang orang Arab mau belajar Indonesia bisa pakai aplikasi ini, ya, sebaliknya orang Indonesia yang mau belajar bahasa Arab pakai ya, inovasinya Ustadz Taufik ini. Artinya ya, digitalisasi memang yang paling mudah adalah dari yang paling dekat dari lingkungan kita. Nah, ini Pak Taufik punya 4 cara ya dari ya. domir Yang yang pertama sering domir, digunakan. kemudian yang kedua kita dikenalkan dulu dengan memahami kata tanya. Ya, Oh, oke, simpel oke. saja kata tanya. Seperti apa itu, Ustadz? Ya, kata tanya anggaplah ada 18 kata tanya, tetapi kita berikan di situ hanya sebagian-sebagian, step by step. Jadi ada kemudian dia akan mengenal jadi hal hal itu sudah ada artinya di bawah. Jadi ketika diklik dia akan keluar suara. Dan saya sengaja memang di teks itu huruf terakhir saya sukunkan semua. Wah, itu suaranya Ustadz Taufik langsung atau pakai suaranya siapa lagi, Ustadz? Bukan, bukan. Suaranya kita pakai itu suara di kita rekam, bukan rekam, tetapi kita Oke, menggunakan website yang itu ya, keluarnya menggunakan lahja Arab. Masya Allah. Ya, lahja Arab, Jadi, tapi yang kita coba pelankan. oh Jadi, gitu. ya, Jadi ada ini ya sentuhan apa ya? Boleh dikata native-nya bahasa Arab langsung ya. ya, karena saya merasa gini, orang belajar bahasa Arab itu harus dari suaranya orang Arab. Oh iya iya Karena iya. kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab ke saya atau ke para guru yang asli, yang bisa berbahasa Arab, karena dia asli Indonesia, itu produknya sama. Lidahnya produk Indonesia, telinganya produk Indonesia, biasanya lebih mudah. Nah, tapi dengan mendengar suara orang Arab asli, walaupun kita coba pelankan, karena di aplikasi dia bisa di style ya, bagaimana dia bisa lebih suaranya lebih pelan, lebih cepat dan segalanya. Mantap sekali, luar Ya, biasa jadi ya. Ini itu langkah yang sekali lagi kedua. inovasi yang luar biasa ya. Dua cara yang sudah disebutkan. Ya. Nah ini yang kedua, yang dua lagi apa ini, Ustadz? Yang ketiga itu bagaimana menggunakan kata kerja. Oke oke, kata kerja. Karena ini unik. Betul. Saya pikir kata kerja dalam bahasa Arab itu unik, berbeda dengan beberapa bahasa yang lain. Contohnya, Kalau kita Ustadz? kalau kita belajar bahasa Inggris, mungkin ketika saya bilang saya membaca, I read, kemudian Ya, ketika she, dia akan berubah gitu kan. ya, Nah, dia tetap aja kalimatnya read-nya tetap saja gitu, tidak ya. banyak berpengaruh. Tetapi dalam bahasa Arab yang berubah fisiknya. Kita dalam bahasa Indonesia, saya makan, kamu makan, dia perempuan, laki-laki makan, sama. Tulisannya tetap makan. Kedengaran kita tetap makan. Tetapi dalam bahasa Arab, ketika saya menyebutkan saya makan, maka akan berubah menjadi akul. Kemudian ketika kamu laki-laki makan menjadi takul. Nah ini untuk pemula pasti berpikir kenapa berubah? Karena saya belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Inggris tidak berubah di fisik. Nah, jadi karena bahasa Arab itu ada perubahan fisik pada kata kerjanya, maka saya sebutkan itu adalah yang ketiga, memahami kata kerja sesuai dengan domir. Tapi domirnya tetap di 6 itu, 6 komunikatif yang tadi. Jadi kita tidak diorientasi bagaimana menggunakan menjadi yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, yaf'alna, tidak. Jadi hanya orientasi memang untuk komunikatif bagaimana digunakan kata kerja itu dalam bahasa-bahasa komunikatif. Yang terakhir, yang keempat tadi. Itu adalah bagaimana menggunakan kosakata harian. Oke, mantap. Kosakata harian inilah yang saya masukkan di langkah yang keempat dalam aplikasi saya. Di situ sudah ada layar aplikasi yang lengkap. Maksudnya dalam satu layar itu sudah ada kata kerja, sudah ada domir, sudah ada kata tanya, sudah ada kata kerja. Yang ketika kata kerja domir ini kita klik menjadi bentuk
anta, maka kata kerja secara otomatis semuanya berubah menjadi bentuk anta. Jadi ketika kita menyebutkan berbentuk anti, maka semua kata kerja yang ada dalam panel papan mufradat yang saya sebutkan itu, dia secara otomatis huruf depannya sudah berubah menjadi ta dan di belakangnya pakai ya nun. Yang awalnya ya, itu secara otomatis. Untuk kenapa ini? Karena saya pengen agar teman-teman yang menggunakan itu secara otomatis ketika dia bilang klik huwa, dia berubah menjadi ya di depannya, ketika menjadi anta di depannya berubah menjadi ta. Yang itu secara otomatis bisa dibunyikan peserta dia bisa menyusun kata, klik 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 klik, dia akan nyusun kata kemudian disuarakan. Jadi sebenarnya hanya untuk berlatih bagaimana belajar bahasa Arab mudah untuk pemula. Luar biasa, ini inovasi-inovasi seperti ini yang saya kira buat kaum milenial ya, seperti generasi-generasi sekarang ini saya kira belajarnya apalagi di pandemi corona ini nggak bisa langsung berguru ke kiai-kiai ya. Jadi kiai digital ini jadi amal yang luar biasa dari Ustadz Taufik dan semua teman-teman yang pengembangannya sampai ke situ ya, ke digitalisasi, Masya Allah. Dan semoga berkah lah digitalisasi itu. Amin. Terbit pertama ide pertama di Ramadan pandemi kemarin itu. Masya Allah. Ramadan barokah ya. Benar-benar. Jadi kita sudah upload awal itu sekitar bulan Juni akhir. Juni ya, ini Desember 4 bulan berjalan, Masya Allah. Jadi kita coba. Jadi Juli sudah kita coba. Apa kesulitan dalam proses digitalisasi itu bisa diceritakan? Ya. Apa yang membuat susah ya selama ini? Kenapa kok di Indonesia itu masih sedikit ya yang melakukan digitalisasi bahasa Arab? Sebenarnya kalau digitalisasi, saya pikir banyak. Tadi sudah saya sampaikan ada berbasis web, berbasis Android itu. Hanya kadang-kadang kita itu karena kita belum pernah mencoba. Saya itu awalnya juga khawatir juga bayar mahal juga nggak bayar di Play Store kata saya. Ya itu mahal nggak itu? Enggak, ternyata tidak. Jadi ternyata hanya, tidak terlalu mahal lah. Hanya kalau sekitar $25 itu kan luar biasa untuk dakwah. Masya Allah. Dan itu seumur hidup saya pikir. Oke, betul. Ya, saya kira satu aplikasi satu, tidak ternyata. Nah, saya sebelumnya merasa bahwa berapa mahalnya ya satu, yang kedua kemungkinan besar karena kita memang saya bukan ahli IT tetapi saya punya ide untuk itu. Jadi saya harus bekerja sama dengan kawan-kawan dosen lain yang ahli IT yang harus menerjemahkan, ya bersyukurlah ada kolaborasi saya, gitu ya Ustaz. Ya, berkolaborasi luar biasa. Jadi saya awalnya pengennya membuat sendiri, Ustaz. Ya, dengan menggunakan PowerPoint. Karena ternyata ada juga PowerPoint itu bisa di render juga menjadi aplikasi. Ternyata di tengah-tengah gagal juga ya. Enggak menarik juga karena ketika diklik pakai suara saya kok rasanya kok ini jadi bahasa Arab Madura gitu jadinya. Karena saya orang Madura ya. Ya. Ada dialek yang sebenarnya siapapun yang mendengar itu pasti ini kok bahasanya gini. Nah, itulah yang kemudian saya meminta teman agar bahasa Arab yang saya tulis itu tidak ada dialek saya, dialek kesukuan saya yang melekat atau dialek Jawa yang melekat, dialek Madura yang melekat, tetapi ada menjadi dialek nasional atau dialek internasional. Sehingga saya ambillah dialek Arab yang kita coba untuk modifikasi sehingga lebih pelan. Tapi kalau sebetulnya gimana ya, kalau kita juga melakukan semacam ini ya, justru keunikan dari Madura misalnya, nanti terus dari Jawa, dari yang lain itu akan menjadi kajian yang menarik juga. Ini dari segi logatnya kalau dari bahasa Arab
yang dari Madura seperti ini gitu, kekhasan gitu ya. Nah, Itu saya kira nanti itu perlu aplikasi lain lah. karena Jadi, saya itu lagi melakukan penelitian juga Ustadz, khususnya pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa Nusantara, yaitu hmm, dari daerah Madura itu bahasa Arab itu misalnya apa ya, kata-kata dikir misalnya itu di Madura jadi apa gitu kan, kemudian ya, eh, bahasa-bahasa Arab yang kemudian dimadurakan ya, itu sama dengan bahasa Arab eh, di bahasa Sasak ya di Lombok, kemudian di Bima, di Aceh itu ada perubahan termasuk di Jawa ya. ya, Nah, di Jawa juga seperti itu untuk menyebutkan doa misalnya dalam bahasa Arab itu menjadi dongo misalnya gitu. oh, Nah, nah kalau di Madura jadi doa, istilahnya lagi kan seperti itu. ya, Itu menarik sekali dari apa ya istilahnya lokalisasi bahasa ya dari bahasa yang internasional ke jadi yang lokal. ya. Cuma kalau memang maunya lokal rasa internasional jadi digitalisasinya Ya, memang seperti Pak Taufik ya. Jadi yang Pak Taufik ini mungkin lokal ke internasional seperti itu, G. benar. Iya, ya. Karena kita next orientationnya itu translate di teks itu kita akan menggunakan translate Arabic bahasa Inggris. Kita coba Oke. nanti kita akan ada menu pilihan mau ditranslate ke apa, Iya, iya. Indonesian, English gitu. Karena saya pikir itu akan lebih banyak Lebih yang anu akan lagi ya, memanfaatkan. pangsa pengunanya ya. Ya, Usernya itu jauh lebih luas lagi. Jadi ya. rahmatan lil alaminnya itu tambah. Masya Allah. Ini kita dapat inspirasi dari Taufik dalam memperingati Hari Bahasa Arab Dunia ini. Ya, intinya untuk belajar bahasa Arab sekarang medianya sangat banyak sekali, Sangat banyak, sangat mudah, sangat mudah. dan itu terbukti salah satunya hasil karya Pak Taufik ya, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini alhamdulillah beliau juga pernah saya belajar bersama beliau satu kelas di Pasca Sarjana. Ini sebuah kehormatan bisa Terima kasih. termasuk reuni ya, Ya, walaupun singkat. Beliau juga dalam kondisi penyembuhan, eh, ya, penyembuhan eh, ini mungkin karena kecapean, jadi perlu sedikit istirahat. Tapi terima kasih mau berbagi dengan kita semua. Sekali lagi spesial sama-sama Ustaz. sekali kita merayakan Hari Bahasa Arab Dunia. Semoga kita bisa ya terus Ya. belajar melalui digital. Nah ini insya Allah kaum milenial tentu akan terbantu juga dalam belajar. Nah yang terakhir mohon motivasi Pak Taufik apa ya untuk concluding remarks-nya biar semuanya itu juga tambah semangat. Ya. Saya berprinsip satu saja bahwa al-Arabiyah sahlah. Bahasa Arab itu mudah. Hanya bagaimana seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar bisa memberikan metode dan strategi yang benar agar bahasa Arab itu memang menjadi bahasa yang pada prinsipnya itu adalah bahasa. Sehingga yang ajarkan itu menjadi sebuah bahasa dulu, sehingga ketika peserta didik, ketika siswa itu merasa senang dengan bahasa, dia akan belajar yang susah-susah tentang bahasa. Karena kalau sudah diberikan yang susah tentang bahasa, diajarkan tentang grammar yang begitu jelimet dan segalanya, itu biasanya siswa akan mutung. Ya, makanya saya berikan al-Arabiyah sahlah. Bahasa Arab Masya itu Allah. mudah. Nah, maka kalau di aplikasi yang saya kembangkan yang bisa saudara-saudara semuanya bisa download di Play Store, tulisannya Arabizi itu, saya memang dempetkan tulisan itu menjadi Arabizi. Walaupun sebenarnya itu adalah Arabic is easy. Masya Allah. Saya Arabizi. dempetkan menjadi Arabizi. Arabizi. Masya Ya, Allah ya. Arabizi. Jadi ingat semuanya ya yang mau
segera mendownload di Play Store Arab Busy. Ini adalah karya beliau Pak Taufik dan tim yang luar biasa. Jadi intinya untuk belajar bahasa Arab ternyata kita harus punya modal satu, yaitu cinta dulu. Ya, jadi Ya, kalau sudah benar. cinta itu akan semangat. Kalau Ya. sudah cinta itu kita tidak perlu dipaksa, Ya. itu akan selalu belajar ya. Apapun Walaupun dilakukan. ya apapun ya dilakukan ya, walaupun jauh akan didekati. Apalagi ini di depan HP kita, di depan laptop kita. Jadi aplikasinya tinggal mendownload, silahkan. Ya, linknya sekali lagi Arabic Easy atau Arabic Easy atau Arabizi gitu, ya. Ya, tulisannya Arabizi, Mas. Tulisannya Arabizi. Ya. Masya Allah. Nah, Arab ini easy, jadi kita sampaikan. dari kata Arab is easy, mantap. Tidak pakai bahasa Arab ya. Jadi lughatil Arabiyah sahla gitu ya, tidak ya. Iya. Tapi langsung Arabizi. Arabizi. Arabizi, Arabic Masya easy. Allah. Nah, ini kado Hari Bahasa Arab Sedunia dari Indonesia ya, dari Pak Taufik, Masya Allah, dari Madura juga ya. Jadi luar biasa ya, sekali lagi kampus UINSA, ya, kampus Indonesia ini dosen-dosennya bisa diandalkan, menjadi inspirasi, dan lebih dari itu mari kita gunakan aplikasi yang ada tersebut, ya, belajar bahasa Arab sebisanya, kemudian kita praktekkan, ya kan, paling tidak dari Assalamualaikum gitu kalau ketemu. Nah, itu sudah termasuk amalan-amalan kita dalam berbahasa Arab. Sekali lagi terima kasih, syukron kathiron. Afan, sama-sama. Yai Taufik, semoga selalu bermanfaat. Amin, Barokallah. amin. Sampai Makasih, jumpa Prof. lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.